Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa beriktikaf dan bisa berdiskusi mengenai ilmu. Mudah-mudahan ini semua menjadi wasilah menuju kebaikan, wasilah mendapatkan berbagai macam karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa semua terjadi atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekan lalu sudah kita selesaikan pembahasan mengenai keyakinan kita terhadap para malaikat, baik itu secara tafsir, secara ijmal, secara menyeluruh ataupun secara tafsir secara terperinci. Ada 10 malaikat yang kita mesti meyakini keberadaan mereka. Masuk ke pembahasan berikutnya, qala al-muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Qauluhu wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan di antara hal-hal yang harus kita tanamkan dalam jiwa dan sanubari kita, yang harus kita yakini, yaitu adanya qada dan qadarnya Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, khairihi, baik itu merupakan suatu kebaikan, wa syarrihi, ataupun itu merupakan suatu keburukan. Ketetapan Allah yang berupa hal yang baik ataupun berupa hal yang buruk, harus kita yakini. Kita yakini apanya? Kita yakini bahwa semua adalah merupakan takdir, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah apa yang dimaksud dengan qada, apa yang dimaksud dengan qadar. Qada dan qadar sering kita terjemahkan dalam kehidupan keseharian kita dengan bahasa yang sederhana, yaitu takdir. Atau bisa kita maknai juga dengan bahasa yang sadis, bahasa yang sadis, bahasa yang kurang pas, yaitu dengan sebutan nasib. Udah nasib, udah gitu takdir sama nasib. Di dalam di negeri kita ini begitu bahasanya. Nah, di sini perlu kita pahami apa itu qada dan apa itu qadar. Al-qada'u fil lughati maknahu al-hukmu was-sun'a was-sun'u wat-taqdir. Qala Allah Ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ay hakama. Wa qala subhanahu wa ta'ala
faqadahunna sab'a samawat ay sana'ahunna wa qaddarahunna fa ahsana sun'ata wa atqana at-taqdir. Secara bahasa, qada itu adalah merupakan al-hukmu, suatu hukum, ketetapan, ya. Was-sun'u ataupun suatu kejadian atau takdir, ya, takdir suatu hukum, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala secara bahasa. Sebagaimana dalam firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya, ay hakama. Allah sudah menetapkan bahwa kita tidak boleh menyembah melainkan hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ketetapan Allah. Ya. Wa qala subhanahu wa ta'ala faqadahunna sab'a samawat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan 7 lapis langit tersebut, ya. Faqadahunna menjadikan 7 lapis langit dalam 2 masa, ya. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim. Ya, dalam surat Fussilat ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala qadahunna, ya, Allah yang menjadikan 7 lapis langit tersebut fi yaumaini, dalam 2 hari atau 2 masa. Kita manai dengan 2 masa. Wa auha fi kulli sama'in amraha, dan Allah mewahyukan setiap langit itu sesuai dengan urusannya, ya, sesuai dengan perkara yang ditetapkan oleh Allah. Wa zayyana as-sama'ad dunya, dan kami hiasi langit dunia ini dengan gemerlapan bintang, wa hifdhan, dan juga dengan pemeliharaan yang baik. Dzalika taqdirul azizil alim, demikian itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang maha aziz, maha mulia, lagi maha mengetahui, ya. Jadi ay sana'ahunna, Allah menciptakannya, wa qaddarahunna, dan menetapkannya, fa ahsana sun'a, kemudian Allah membaguskan penciptaannya sesuai dengan kehendak Allah, ya. Wa atqana taqdir, dan Allah tetapkan apa yang sudah, ya, dihukumkan oleh Allah. Wal qadar, nah itu yang tadi namanya qada secara bahasa. Sedangkan qadar maknahu fil lughah, ya, tabayyunu kamiyati syai' bimiqdarin makhsusin wa nidhamin mahdudin. Qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, ya. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Jadi kalau qadar secara bahasa yaitu menjelaskan setiap sesuatu itu sesuai dengan kadar ukuran tertentu, ya, atau suatu aturan yang mempunyai batasan-batasan tertentu, ya, ketetapan yang mempunyai batasan-batasan tertentu. Sebagaimana firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan sesuai dengan ukurannya, ya, sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu tersebut, ya. Allah sudah menetapkan hukumnya, ya. Atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah ciptakan segala sesuatu itu, kemudian Allah
menetapkan ukuran hukum pada tiap segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu sudah ada ketentuannya, ada ketetapannya. Tidak mungkin jadi begitu saja. Ada ketetapannya, ada ketentuannya. Bagaimana api itu bisa membakar, bagaimana air itu bisa beku, dan bagaimana air itu bisa mendidih. Bagaimana ukuran panas yang harus ada sehingga bisa mendidih. Kemudian bagaimana cara misalnya kita nanam biji-bijian, ya. Kapan ukurannya, misalnya biji ini sudah akan mulai berakar, mulai tumbuh. Bagaimana misalnya toge. Gimana cara itu toge tuh gimana caranya agar dia bisa dari dari kacang hijau itu bisa berubah jadi toge. Gimana? Enggak sembarangan, enggak seperti direndam begitu, enggak. Ada ukurannya, ada kadar. Kalau salah, jadinya enggak benar. Ya, itu dipelajari oleh manusia, kemudian dijadikan bahan bisnis. Siapa yang memunculkan toge itu bisa keluar akarnya? Allah yang menetapkan ukuran itu. Lalu dipelajari oleh manusia, diketahui oleh manusia, bukan manusia ngatur. Nah, kalau kita manusia yang ngatur, ya cepat kaya, pedagang, ya kan? Ya udah, pengennya sejam aja langsung bisa gitu. Gak bisa. Allah sudah kasih aturannya. Ya. Direndam dulu, habis itu taruh di tempat ini, di suhunya harus begini, ditutupnya harus begini. Harus sudah kasih kadarnya. Faqaddarahu taqdira. Itu namanya takdir secara bahasa. Ya. Ta'riful qada wal qadar syar'an. Bagaimana secara syariat? Ya. Dalam ilmu akidah, ya, didefinisikan seperti ini. Al-qada'u huwa iradatullahi ta'ala al-azaliyah al-muta'allika bil asya'i ala ma hiya alai fima la yazal ka iradatil azaliyah ay yakhluqa hadzal insan ala wajhil ardi. Secara syariat, ya, secara istilah dalam penggunaan qada dan qadar itu ialah kehendak Allah Subhanahu wa taala, iradahnya Allah yang ada pada masa azali. Masa azali itu sebelum Allah menciptakan segala sesuatu itu zaman azali, bahasanya istilah tauhidnya. Al-muta'alliqa bil asya, yang berhubungan dengan segala sesuatu. Alama hiya alai, sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Ya. Fima la yazal, pada sesuatu yang memang kodratnya sudah seperti itu. Ya. Allah sudah menetapkannya seperti itu. Ya. Kama ka iradatil azaliyah ay yakhluqa, seperti iradah al-azaliyah, kehendak Allah di masa azali. Allah menginginkan untuk menciptakan makhluknya, manusia ini, di bumi, bukan di planet lain. Tapi Allah sudah menetapkan bahwa manusia tinggalnya di bumi sesuai dengan ukuran takdir yang diberikan oleh Allah. Nah, itu gambaran secara definisi dulu. Nanti akan kita masuk dalam pembahasan. Wal qadar huwa ijadullahil asya'a ala qadrin makhsusin wa wajhin muayyanin aradahullah. Ka ijadillahi hadzal insan fi'lan ala wajhil ardi tabaqa ma sabaqa fi qada'ihi, yaitu ijadullah, Allah menjadikan, menciptakan, ya, menciptakan segala sesuatu ala qadrin makhsusin, sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Allah secara tertentu pada setiap individunya, ya. Wa wajhin muayyadin, dengan cara tertentu yang Allah inginkan. Aradahullah ka ijadil hadzal insan fi'lan ala wajhil ardi, seperti Allah kemudian, ya,
memunculkan manusia ini, menciptakan manusia di permukaan bumi ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah sebelumnya dalam qadha-Nya. Jadi kalau kita bahasakan yang sederhana, qadha itu rencana, qadar itu aplikasi, pelaksanaannya, eksekusinya. Tuh, ya. Itu qadha dan qadar. Famarji'ul qadha ila iradati wal ilmi wa marji'ul qadar ila al qudrati wal fi'li. Hadza ma dhahaba ilaihi al asy'ariyah wa qad aqasatil maturidiyah at-ta'rifain. Jadi kalau kita pahami dari definisi tadi, berarti rujukan kembalinya qadha itu, ya, hubungannya qadha itu berhubungan dengan iradah, ya, iradah dan ilmunya Allah. Iradah itu keinginan Allah, ya. Allah ingin begini, begini sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itulah qadha. Kemudian Allah wa marji'ul qadar, sedangkan qadar, ya, ilal qudrati wal fi'li, yaitu hubungannya dengan kudratnya Allah, kuasanya Allah, wal fi'li dan pekerjaan Allah, apa yang dilakukan oleh Allah. Nah, hadza ma dhahaba ilaihi al-asy'ariyah, inilah yang disepakati oleh golongan-golongan Asy'ariyah yang berpendapat bahwa qadha itu hubungannya dengan iradah dan ilmu, sedangkan qadar adalah kudrat dan fi'li, ya. Wa dzakara Ibnu Hajar fi syarhihi ala hadis Umar radhiyallahu taala anhu 'anil iman ta'riful qadha. Faqala wal qada'u ilmullahi awwalan bil asya' ala ma hiya 'alaihi wal qadar ijaduhu iyyaha ala ma yutabiqul ilma. Menurut Imam Ibnu Hajar, ya, dalam syarah hadis Umar, jadi ada riwayat hadis yang panjang disampaikan oleh Umar bin Khattab, ya, yaitu berkenaan tentang Islam, iman dan ihsan, di mana malaikat Jibril datang dalam wujud manusia, ya, mendatangi Rasulullah, kemudian menyandarkan lututnya dengan lutut Rasulullah, lalu bertanya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Dalam pertanyaan tersebut, ya, disinggung qadha dan qadarnya Allah, ya, disinggung qadar, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, di dalam hadis itu, ya. Nah, ini ditanggapi, ya, oleh Imam Ibnu Hajar, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis ini, ya, dalam kitab beliau Fathul Bari, ya, beliau mengatakan wal qada ilmullahi awalan bil asya. Jadi qada itu ilmu Allah yang pertama tentang segala sesuatu sesuai dengan apa yang akan terjadi yang sudah ditetapkan Allah, ya. Wal qadar, sedangkan qadar, takdir, ijadu, yaitu mewujudkannya, iyaha, segala sesuatu tersebut, alama yutabiqul ilma, sesuai dengan ilmunya Allah. Wa dalilu wujubil imani bihima, lalu apakah kita harus mengimani itu? Iya, harus kita percaya dan imani dan kita yakini, ya. Sebagaimana dalam hadis tersebut Rasulullah menjawab pertanyaan malaikat Jibril ketika bertanya, ma huwal iman? Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kudu kita percaya. Kenapa? Karena ada orang yang tidak percaya. Jadi ada orang tidak percaya adanya qadha dan qadarnya Allah. Gak percaya bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan Allah. Padahal kenyataannya kan kita yang ngerjain.
Ya. Kenyataannya kan kita yang ngerjain. Kenapa harus Allah yang disalahi? Kan begitu bahasa mereka. Jadi segala sesuatu itu terjadi atas kehendak kita sendiri, bukan kehendak Allah. Tidak ada itu istilah takdir. Tidak ada itu yang namanya qada menurut mereka. Nah, golongan-golongan Mu'tazilah itu kenapa seperti itu? Ya, orang-orang Mu'tazilah. Nah, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini segala sesuatu itu, baik itu sesuatu yang baik ataupun yang buruk, itu terjadi sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan qada dan qadarnya Allah. Lalu apakah kita harus mengatakan bahwa kemaksiatan, keburukan, musibah yang terjadi pada diri kita adalah kehendak Allah sendiri? Ya. Kalau seperti itu berarti Allah menginginkan keburukan buat kita. Allah nggak adil kalau begitu. Nah, muncul seperti ini nih. Ya. Ada orang berangkat menuntut ilmu. Nah, kayak santri inilah ya. Berangkat ngaji, disuruh ngaji oleh orang tuanya, dibiayai, dikirimin duit, mau apa aja dikasih duit. Ya. Sampai orang tuanya berpesan, makan yang enak-enak, tidur yang nyenyak-nyenyak. Ini santrinya belum sebulan, ini duit 1 juta buat sebulan. Belum sampai sebulan duitnya udah habis. Duit udah habis, lapor ke orang tuanya. Bapak, ini duit udah habis nih, minta kirim lagi duit. Gak ada buat belanja nih, buat makan. Kata orang tuanya, kan sudah saya suruh makan yang enak-enak, ya, tidur yang nyenyak-nyenyak. Iya tuh makanya karena disuruh makan yang enak-enak, jadi ya udah saya beli yang enak-enak. Nah, tiap hari beli sate katanya kan gitu. Jadi habis cepat duitnya. Ternyata anaknya ini nggak paham. Maksud makan yang enak-enak itu makanlah ketika engkau lapar. Tidur yang nyenyak itu maksudnya apa? Tidurlah ketika ngantuk. Ya. Coba makan ketika lapar, kira-kira apa aja lauknya makan nggak? Enak nggak? Enak. Kurang lapar. Tapi kalau makan udah kenyang, mau dikasih makanan yang paling enak aja nggak bakal enak. Makan udah kenyang, kan begitu. Ya, dibeli ini, ya gitu. Salah paham. Udah dikasih ongkos ini nih, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun pulang kampung. Ternyata apa? Tidak ada ilmu yang dibawa. Ya. Orangnya tambah gemuk, nggak ada ilmu yang dibawa. Kata orang tuanya apa? Kamu ngapain sih di pondok? Udah saya kirimin duit, disuruh belajar sungguh-sungguh, pulang malah begini, nggak bisa apa-apa. Apa jawabnya? Sabar Pak, ini sudah takdir. Gimana kira-kira? Sabar Pak, ini udah takdir. Saya udah ditakdirin begini. Itu bukan takdir, ya, itu alasan. Itu mah alasan itu, ya. Nah, bagaimana seharusnya kita memahami takdir ini, ya? Coba kita perhatikan, ya. Tambihun, perhatian, ya. Yaqulul Imam An-Nawawi fi syarhin ala Sahih Muslim ba'da an arrafal qada wal qadar. Setelah beliau Imam An-Nawawi memberikan definisi, penjelasan, pengertian tentang qada dan qadar. Nah, beliau kemudian memberikan garis bawah nih, perhatian kepada kita semua. Qad yahsibu katsirun minan nas anna ma'nal qada wal qadar ijbarullah subhanahu wa ta'ala al-'abda wa qahrihi. Ya. Wa qahruhu ala ma qaddarahu wa qadahu. Terkadang kebanyakan manusia ini menyangka, ya, bahwa makna qada dan qadar itu adalah paksaan dari Allah
ataupun ya paksaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Nah, kalau misalnya Allah merencanakan segala sesuatu, kemudian mewujudkan segala sesuatu itu, berarti tidak ada andil sedikit pun manusia dalam hal tersebut. Sehingga ketika ada orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, ada orang yang miskin, ada orang yang terlantar, anak jalanan, ada yatim, ya, yatim piatu, atau yang lain-lain yang buruk-buruk, ya. Berarti semuanya itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada orang tersebut. Di sisi lain ada orang ditetapkan Allah kaya, penuh dengan kenyamanan dunia. Berarti ini adalah bentuk ketidakadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia dipilih menjadi kaya raya enak, sedangkan yang ini dipilih jadi orang miskin, terlantar, jadi pemulung misalnya. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, semua orang mengatakan ya itu sudah takdir. Ya memang nasib lahir dari orang miskin, ya udah jadi begini juga. Ya. Yang disalahin siapa? Nasib, takdir yang disalahin. Seakan menyalahkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan menyindir tuh kepada Allah. Takdir itu kan dari Allah. Kalau kita ya udah takdir, berarti kita menyalahkan Allah. Ya. Kita menyalahkan Allah, ya Allah udah jadikan begini. Nah, begitu misalnya. Bahasa kasarnya begitu tuh. Nah, jadi seakan dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa gunanya Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan dalam Al-Qur'an, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah, Allah akan memperlihatkan amal kerjamu, ya. Atau dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Kenapa Allah mengatakan laha ma kasabat? Baginya ganjaran yang baik terhadap kebaikan yang dia kerjakan, dan baginya atasnya ganjaran yang buruk terhadap keburukan yang dia kerjakan. Ini gunanya apa kalau begitu? Kalau semuanya takdir itu, tidak ada andil manusia di situ, tidak ada pilihan dari manusia, dari Allah kepada manusia. Nah, itu sebabnya jangan kita salah paham dengan takdir ini. Dikit-dikit takdir, dikit-dikit takdir. Giliran kaya, ada nggak orang ngomong, kamu kenapa bisa kaya? Ya dasar takdir. Ada nggak orang ngomong gitu? Nggak ada orang ngomong gitu. Orang kaya ditanya, kok kamu bisa sukses begini kaya? Nggak ada orang ngomong, ya udah takdir. Nggak ada yang ngomong gitu. Tapi giliran blangsat, ya, giliran blangsat, miskin, ya, susah, ditanya, jawabnya apa? Ya udah takdir, nasib. Begitu jawabnya. Nah, yang jadi kambing hitam siapa? Takdirnya. Ya. Jadi seakan apa? Menyalahkan Allah. Padahal Allah mengatakan afala tatafakkarun, afala taqilun. Ini gunanya apa semuanya nih? Nah, di sini perlu kita pahami. Dalam suatu kitab ada nama kitab Al-Insan Bainal Musayyar, Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar, karangan Syekh Ramadan Al-Buti Asy-Syahid. Beliau ini seorang guru, beliau juga tamatan dari Al-Azhar Mesir, yang beliau ini wafatnya di bom, ya, Syekh Ramadan Al-Buti. Nah, beliau punya kitab karangan beliau yang bernama Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Al-Insan antara musayyar, musayyar itu artinya diperjalankan, ya, diperjalankan itu berarti dia nggak punya andil, Allah yang menjalankan semuanya, atau mukhayyar, atau diberi pilihan. Apa yang dilakukan manusia ini
Apakah itu semuanya ya sesuai dengan kehendak Allah yang ditetapkan untuk orang tersebut, atau di sana ada pilihan yang diberikan Allah untuk orang tersebut? Nah, ini yang perlu kita pahami nih, agar kita jangan dikit-dikit takdir, dikit-dikit takdir, dikit-dikit nasib, gitu. Ya, orangnya mau pemalas, ya memang udah begitu. Ya. Wa aqrabul amsal. Coba di sini ya, coba lihat ya. Oh ya, belum ya, sedikit lagi. Walaisal amru kama yatawahhamunahu. Kata Imam An-Nawawi, padahal tidaklah perkara itu seperti yang mereka duga. Maksudnya bahwa manusia ini tidak ada andil sedikit pun. Alasannya apa? La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Ya. Kita bergerak, kita seperti ini, kita begini, menjadi profesinya pencuri, ada yang pelacur, ada yang ini macam-macam, ya. Ya, itu semua karena izin Allah. Tidak ada daya dan kekuatan, Allah yang jadikan kita begini, ya udah begitulah, takdir. Nah, begitu juga. Ya, begini takdir lagi ada baliknya. Ya. Nah, apa yang disangka orang seperti ini sebenarnya tidak begitu, ya. Jangan salah paham dengan qada dan qadarnya Allah. Wa inna ma ma'nahu al-ikhbaru ala taqdimi ilmi Allah ta'ala bima yakunu min aksabil abdi wa suduriha an taqdirin minhu. Padahal maksud daripada qada dan qadar ini adalah berita dari Allah bahwa segala sesuatu itu terjadi ya sesuai dengan ilmunya Allah, sesuai dengan ukuran yang Allah berikan terhadap sesuatu tersebut, ya. Sesuai dengan ukuran yang Allah berikan. Allah hanya menetapkan ukuran tersebut, dan Allah akan memunculkan hasil dari ukuran tersebut yang sesuai dengan pilihan hambanya. Misalnya santri nih, ya. Kalau Allah memberikan ukuran untuk menjadi orang yang sukses, yang pertama harus dengan kesungguhan, harus sungguh-sungguh belajar. Ya. Yang kedua, dengan ibadah yang kuat, amal yang baik, agar Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menuntunnya. Yang ketiga, dengan memperbaiki, membersihkan hati agar cahaya yang namanya ilmu, al-ilmu nurun, ya, akan dimasukkan Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam hati seseorang. Itu misalnya kaedahnya, ini takdir, ketetapan yang diberikan Allah. Ini cara untuk sukses. Yang kedua, cara untuk tidak sukses, yaitu apa? Malas-malasan, ya. Disuruh menghafal, malas, banyak tidur, banyak makan, ya. Kemudian apa? Beribadahnya juga sedikit, ya. Kerjanya apa? Ngobrol aja mulu. Ketemu kawan ngobrol sini, ngobrol ini siapa? Ngobrolin teman juga. Yang si Am tuh bingung, gibah lagi, ya kan? Akhirnya ilmu nggak bisa masuk. Di sini ada dua pilihan, mau cara yang sukses atau mau cara yang tidak sukses. Allah sudah memberikan ketetapan. Manusia diberi pilihan, pilih mana yang ini, yang baik, yang buruk atau yang buruk, pilih. Itulah dikatakan apalah taqilun. Maka kamu gak bisa mikir mana kira-kira cara sukses, mana kira-kira gak sukses, ya. Sekarang misalnya, ya, orang itu misalnya jadi profesi mencuri, ya. Mencuri untuk dapat rezeki, dia mencuri dia. Ya udah, ini udah profesi saya, kata dia. Padahal ada cara lain untuk mendapatkan nikmat tanpa mencuri. Kenapa harus mencuri? Ya. Sehingga apa? Yang disalahkan ya udah takdir saya jadi pencuri. Nah, ini salah ini. Ya. Takdir itu memang sudah ketetapan Allah. Kalau begini hasilnya begini. Ya. 1 tambah 1 hasilnya 2. Itu sudah ketetapan Allah. Ya. Kalau 2 tambah 3 hasilnya 5. Ini ketetapan Allah. Mau pilih yang mana? 1 tambah 1 atau 2 tambah 3?
ketetapan sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Kalau kita memilih yang ini, jadinya begini, hasilnya begini. Kalau milih yang ini, hasilnya ini. Baik dan buruk itu adalah pilihan. Kedua-duanya memang diciptakan oleh Allah. Takdir baik dan buruk itu diciptakan oleh Allah. Tapi Allah tidak memaksa kita untuk memilih, harus pilih yang ini, harus pilih yang ini. Gak ada paksaan begitu. Kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala pilihan untuk berpikir mau pilih yang mana. Jadi kalau kita pilih yang buruk, hasilnya nanti buruk, jangan salahkan Allah. Ya, karena matematikanya udah begitu. 1 tambah 1, ya hasilnya 2. Gak mungkin 1 tambah 1 5. Kalau pengen 1 tambah 1 5, kalau pengen hasilnya 5, harusnya 2 tambah 3 misalnya, atau 1 tambah 4. Caranya banyak biar hasilnya 5. Gak boleh, gak bisa. Kalau 1 tambah 1 5, gak bisa. Udah matematikanya udah begitu, ketetapan Allah sudah begitu. Tinggal kita mau pilih yang mana. Nah, di sini ya. Jadi kalau kita pilih yang ini, itu kesalahan kita sendiri. Ya. Jangan salahkan Allah yang menciptakan itu semua. Ya. Di sini diberikan perumpamaan tentang qada dan qadar. Ya. Wa aqrabul amsal al-an ilal adhani fi taswiril qada wal qadar. Nah, sekarang masih dalam kita coba membedakan qada dan qadar. Ya, di sini beliau ingin mencoba untuk agar kita bisa paham nih apa perbedaannya qada dan qadar. Ya. Contoh yang paling gampang, wa ma narahu fi syaklil banayat wal imarat. Apa yang tergambar di hadapan kita, kita sering melihat bangunan, ya, atau konstruksi, atau apa namanya, ya, gedung-gedung misalnya. Fa'awalan yusbikul bina'u ilmil muhandis. Pertama, sebelum munculnya bangunan ini, ya, sebelum terbangunnya suatu gedung yang mewah, yang megah itu pertama adalah ilmu muhandis. Munculnya ilmu, ya, ilmu dari seorang insinyur yang kemudian dia berusaha yukhattitul kharaid, ya, berusaha untuk coret-coret gambar-gambar dulu, wa yursimu, ya, kemudian membuatkan peta-petanya seperti apa, gambarannya bagaimana, ya, wa yu'ayinu irtifa'al bina, menentukan ketinggian bangunan seperti ini. Nanti setiap ininya, setiap lantainya itu ketinggiannya sekian, ya. Kemudian nanti wa'adadul ghurfati wal manafi, kemudian menentukan ruangan-ruangannya. Di sini ada ruangan begini, ini ruangan ini, dan fungsi-fungsinya. Wa ma yakunu fiha, dan kemudian bagian-bagian yang ada pada ruangan tersebut, baik itu min abwabin wa manafid, ya, pintu-pintu, jendela-jendelanya. Yuqaddiru dzalika wa yuhaddidu wa yuqaddiru ma yudha'u fihi. Kemudian memberikan ukuran, ya, apa yang akan diletakkan pada setiap bangunan-bangunan tersebut. Ya. Dari insinyur tadi itu memberikan ukuran. Nah, untuk mendapatkan bangunan yang bisa tinggi, ya, misalnya 30 lantai, ya, 30 tingkat, harus campuran semennya itu adukannya harus begini. Ya, biar kokoh dan kuat. Ya. Minal asmana wal hajar, campuran semennya sekian, batu kerikilnya sekian, besinya harus besinya begini. Nah, dulu didesain dulu. Nah, desain ini itulah yang disebut dengan qada. Makanya dia ada di azali, urusannya dengan iradah dan ilmunya Allah. Nah, setelah didesain kemudian diwujudkanlah, dipanggillah sumayati min ba'di dzalika al-muqawil. Ya, setelah itu datanglah para pemborong bangunan. Dibangunlah, ya, sesuai dengan gambaran dari seorang insinyur tadi. Ya. Wa yunafidhu ma qaddarahul muhandis, kemudian melaksanakan apa yang sudah direncanakan tadi. Nah, itulah kemudian disebut dengan qada. Nah, pelaksanaannya tadi baru disebut dengan qadar, takdir.
Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini sudah menentukan baik buruk. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an, ya dalam surah Yasin itu disebutkan ya, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu ini berpasangan. Ya. Berpasangan, segala sesuatu itu pasti berpasangan. Ya. Ada tinggi, ada rendah. Besar, kecil. Baik, buruk. Jelek, bagus. Cantik, jelek misalnya. Ya. Panas, dingin. Segalanya berpasangan agar kita bisa memilih. Ya. Agar kita bisa memilih. Pemarah awalnya sabar, mau milih pemarah atau suka sabar. Kemudian apa lagi? Merengut, ceria. Mau merengut atau mau ceria? Pilih. Tuh. Ada lagi kaya, miskin. Kalau mau kaya ada qadarnya, ada ketentuannya. Usahanya harus seperti ini, bagaimana kemudian doanya, kemudian sedekahnya, infaknya, gitu. Ya, jadi berpasangan. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idahum mudlimun. Kemudian tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, yaitu adanya malam, ya. Kemudian wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa matahari beredar, ya, berjalan di tempat peredarannya, ya. Dzalika taqdirul azizil alim. Demikian itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan ukurannya. Ya, bagaimana jauhnya bumi, kadar jauhnya bumi dengan matahari. Ya. Bagaimana planet lain, satu planet dengan planet lainnya itu diberi jarak waktu. Kemudian Allah mengatakan la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Karena semua sudah diberikan ketetapan ukuran oleh Allah, maka tidak ada satu pun yang bisa melampaui ketetapan tersebut. Tidak ada istilah ya asyamsu yanbaghi laha, matahari misalnya mendahului, misalnya siang mendahului malam, malam mendahului siang, nggak ada istilah seperti itu. Semua berjalan sesuai dengan aturan Allah. Bumi jaraknya dengan matahari sudah seperti itu, tidak bisa terlalu jauh ataupun terlalu dekat. Ya, sudah ketetapan Allah begitu. Ya, api sudah ketetapan Allah membakar. Walaupun nanti ada ketetapan Allah yang lain, kalau seperti ini maka jadi begini. Gitu. Terserah manusia mau pilih yang mana. Nah, dalam kehidupan kita ini, ya, segala sesuatu yang terjadi semua adalah memang ketetapan Allah, tapi di sana ada andil kita. Ya. Ada pilihan, ya, dari Allah untuk kita semua. Maka jangan sekali-kali kita mengkambing hitamkan takdir. Karena takdir adalah ketetapan Allah. Baik itu sesuatu yang buruk ataupun sesuatu yang baik. Jangan ketika terkena musibah dasar takdir. Ketika dapat nikmat lupa. Gak ada yang ngomong dasar takdir. Ya, musibah dong dasar takdir, ya. Nah, inilah ya yang perlu kita pahami. Jadi ya segala sesuatu ya akan dihisap oleh Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dunia ini akan diminta Allah pertanggungjawabannya. Ya. Bagaimana pertanggungjawabannya? Kenapa kamu, dari mana engkau dapat rezeki? Saya dapat rezeki mencuri, ya Allah. Kenapa kamu mencuri? Padahal ada pilihan lain. Tanya, nggak bisa, kan udah takdir, nggak bisa begitu. Nggak bisa. Saya kasih pilihan nih, pilihannya ini. Ya. Walaupun memang ada ketetapan Allah
ya yang disebut dengan, kalau dalam pembahasan lain itu disebut dengan takdir takdir muallaq ya, ada takdir muqayyad ya, ada takdir mubram ya, atau ketetapan Allah yang sudah pasti tidak bisa diganggu gugat, ada ketetapan Allah yang masih bisa dirubah ya, itulah yang ada di sini seperti pilihan, dirubah itu dengan pilihan atau dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebenarnya ingin memberikan seorang hamba ini seperti ini, tapi karena dia berdoa sesuai dengan ketetapan Allah ya, Allah akan memberikan ini kepada si fulan. Tapi kalau si fulan ini berdoa maka jadinya begini. Nah, gitu. Ini berarti takdir muallaq, takdir muallaq ya. Nah, jadi ada ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Seperti apa? Seperti misalnya saya lahir di Sulawesi. Nah, di mana? Padang, Medan. Ini lahir di Medan. Bisa nggak dia milih? Saya nggak mau lahir di Medan. Saya pengennya lahirnya di Arab. Jadi panggilannya ini dari Pagapancung misalnya. Nggak bisa milih. Itu sudah ketetapan Allah. Lahirnya di mana sudah ketetapan Allah. Nggak bisa diganggu gugat. Ya. Lahir misalnya, lahir ganteng atau nggak ganteng, itu sudah ketetapan Allah. Ya. Saya pengen lahirnya ganteng. Ya nggak bisa milih. Apa yang kita, seperti apa kita lahir ya seperti itulah apa kita adanya ya. Itu ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah tidak bisa diganggu gugat lagi ya. Kita terlahir menjadi laki-laki atau perempuan, itu ketetapan Allah ya. Gak bisa milih, saya pengen lahirnya laki-laki, tinggi besar, ternyata lahirnya pendek misalnya. Nggak bisa milih kita ya, itu sudah ketetapan Allah. Tapi ada hal yang bisa kita milih, kita diberikan pilihan dan bisa dirubah. Dengan apa kita merubahnya? Yaitu dengan doa. Jadi perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka hal tersebut bisa dirubah oleh Allah dengan yang lebih baik. Atau bisa juga dengan berinfak, bersedekah ya. Tadinya Allah Subhanahu wa taala, karena kita misalnya sesuai dengan perhitungan Allah, dengan takdirnya Allah, kalau hamba habis maksiat seperti ini, kalau si fulan maksiatnya begini, maka nanti dia akan tertimpa musibah begini pada hari sekian, tanggal sekian. Tapi ternyata kecuali di perjalanan dia bersedekah, maka jadinya begini. Ternyata si hamba ini bersedekah, nah akhirnya jadinya baik, tidak jadi dengan musibah. Maka dari itu ya, segala amal baik yang kita lakukan pasti akan berbuah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang buruk yang kita lakukan, hasilnya pun pasti akan buruk. Dan yakinlah seperti itu ya. Gak mungkin berbuat seperti ini hasilnya nanamnya pisang, buahnya durian. Gak mungkin. Dalam kita nanam pisangnya buahnya pisang gitu, nanam durian ya buahnya durian. Ya nanam durian tapi hasilnya ini Ustaz, hasilnya nangka. Gimana? Cangkok atau disambung gitu. Ya bisa, tapi itu tangkainya tetap tangkai nangka juga gitu kan, bukan tangkai durian gitu. Ya. Itu cuma nyambung doang gitu. Nah, ini sebuah yang perlu kita pahami. Dan semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita yakini, kita pahami adalah tidak ada paksaan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan. Semua atas pilihan kita sendiri yang Allah berikan kepada makhluknya ya. Nanti makhluk itu sendiri yang menentukannya. Kalau dia ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang baik, banyak-banyaklah memohon kepada Allah agar selalu mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terlintas, apa yang dipilih itu selalu yang baik. Makanya ada dalam Islam namanya apa? Salat istikharah. Salat minta dipilihkan yang baik, agar apa yang kita kerjakan di setiap harinya itu sesuatu semua baik-baik aja. Itu ada ulama yang mengatakan habis salat isyraq, itu kebiasaan orang-orang Yaman ya. Habis salat isyraq, salat istikharah. Salat isyraq, salat istikharah, agar di hari ini Allah memilihkan yang baik-baik saja.
sampai malam. Ya. Jadi kita melakukan apa? Yang baik-baik saja. Kalau Imam Al-Ghazali ya dalam Al-Bidayatul Hidayah beliau mengatakan tuntunan kita dari bangun tidur hingga tidur lagi, sehingga sebelum tidur ada bermuhasabah sendiri. Hari ini saya ngapain aja hari ini? Wah, tadi siang saya ada kesalahan ini, ada maksiat, istighfar kepada Allah sebelum tidur. Kalau ada kemaksiatan yang kita lakukan sebelum tidur, istighfar dulu, jangan dibuat tidur, istighfar dulu kepada Allah. Kalau semua yang baik-baik, bersyukur kepada Allah agar besok ditambah lagi dengan yang baik-baik. Ya itu saja ya terkait dengan takdir, qada dan qadar. Ada pertanyaan kira-kira sebelum kita tutup? Boleh silakan. Jadi ada yang nanya? Antri, bapak-bapak, jelas kira-kira ya Pak ya. Jadi kalau selama ini kita kambing hitamkan takdir, udah stop gitu. Kesalahan murni dari kita. Ya. Kebaikan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah semua, tetapi tetap segala sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap ada pilihan bagi kita, ya. Baik, kita tutup dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, hidayah dan taufik agar kita selalu dibimbing dalam memilih sesuatu, dalam melangkah menetapkan sesuatu atau melakukan sesuatu agar menjadi